punya ikatan dengan Pak Alwi. Contoh, kan ada itu pesantren yang sudah terlanjur besanan dengan Habib, karena dulu kan Habib ini kan menipu umat dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Ya itu ya. Dua, karena guru-guru mereka ya, ini pesantrennya disuplai pendanaannya oleh Habib, walaupun mungkin indikasinya ada beberapa dari perputaran perputaran saham dunia hiburan malam dari Narkoboy dan sebagainya ya. Terus ketiga, ini karena mereka berada di kolam atau barisan yang sama ya. Ini terdeteksi mereka adalah pengusung Anies Baswedan, contohnya seperti itu ya. Terus yang keempat, mereka masih yang diam itu masih mempelajari dan mengamati. Ini yang paling banyak ya, ini yang paling banyak. Jadi kita harus terus ya menyampaikan, menyuarakan kebenaran, kulil haq walau kana murran ya. Bantu tap layar terus saudaraku. Ini baru 8,2K. Ayo 71 memandang, satu sahabat saya minta untuk 1000 tap layar ya. 1K tap layar. Rizik mau bawa pasukan ke Jogja, nggak datang. Waduh, saya sudah daftar itu. Ikut ke Guswat, saya sudah daftar, tapi nyatanya belum ada pergerakan sampai sekarang. Bantu tap layar dulu saudaraku sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi ya. Bantu tap layar dulu, bantu tap layar dulu semuanya. Enam 68 mata memandang, 70 mata memandang. Bantu tap layar dulu. Kalau ada love orange, lempar love orange-nya saudaraku. Pribumi Indonesia bangkit bebas dari penjajahan Habib, Yaman, Yahudi, cucu palsu. Ya, harus itu, harus. Jadi saatnya bersih-bersih, tinggal sedikit lagi ya, tinggal sedikit lagi. Kita berjuang, kita bantu pemerintahan yang sah, kita bantu Pak Prabowo ya, untuk menyingkirkan penghalang kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita bantu Pak Prabowo ya. Sekali lagi untuk sapu bersih. Asik, ada narasi sedikit. Ya, sedikit lagi Indonesia bersih dari kaum madesu ya. Dari kaum madesu yang ingin mengambil kepentingan dan ingin menjadi tuan di negara orang. Benar kata Gus Dur, iya, tangkap Rizik Syihab. Benar itu. Sekali lagi, tangkap Rizik Syihab. Nah, karena seringkali dan acapkali membuat onar, dan dikatakan oleh Gus Dur si Rizik Syihab ini adalah apa? Si Rizik ini adalah apa? Teroris lokal. Organisasinya adalah organisasi Baingan. Itu dia ya. Teroris lokal dan organisasi Baingan. Bersih dari pendawiran ya. Bersih dari pendawiran. Bantu tap layar terus. Allah ngomong doang tangkap tahu. Semoga PWLS semakin jaya. Ya, sekali lagi
luruskan, kuatkan niat kita. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk agama kita, untuk para leluhur kita, wabil khusus aulia utis afil Jawi wali songo tanah Jawa, dan juga para leluhur bangsa Indonesia ini, serta untuk bangsa dan negara, kemudian anak cucu kita. Coba kita bayangkan ketika ya kakek-kakek kita dulu tidak bergerak berjuang melawan Belanda, apakah kita bisa menikmati kemerdekaan dan kehidupan yang sekarang ini? Nah, sekarang saatnya kita bergerak berjuang untuk anak cucu kita ke depan, agar tidak menjadi budak di negeri sendiri. Jelas ya, untuk tidak menjadi budak di negeri sendiri. Nah, ini kasihan yang masih jadi budak-budak dan jongos-jongosnya Habib-Habib ini. Inilah ladang daripada apa? TB Murajaya. Terima kasih. Inilah ladang dakwah kita, ya. TB Murajaya. Inilah ladang dakwah kita, ya. Kibin-kibin ini bukan musuh kita. Ini ladang dakwah untuk kita. Kecuali yang saya sebutkan tadi, satu yang memang gurunya atau yang memang gurunya sudah terlanjur ya, berbesanan dengan Habib-Habib atau mengambil mantu Habib-Habib. Yang kedua, ya, ini adalah mereka banyak berutang budi terkait pendanaan, ya, mungkin pesantrennya, gitu kan. Kemudian yang ketiga, yang masih saat ini masih membela Habib-Habib ini berada di kolam yang sama, di barisan yang sama, yaitu pembenci pemerintahan yang sah. Jelas saudaraku ya, jelas ya. Ya, pembenci pemerintahan yang sah. Ini jelas sekali terlihat. Dari tiga ini mereka akan sulit sekali untuk lepas. Yang jelas doakan terus saudara-saudara kita yang saat ini belum dapat hidayah dari Allah, ya, yang masih belum sadar, terus suarakan kebenaran, syiarkan, karena ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Padahal kita semuanya tahu ya, kita semuanya tahu bahwa mendiamkan terjadinya penisbahan atau pengeklaman, pengakuan nasab seseorang yang menisbahkan diri, mencantolkan, mencangkokkan dengan palsu nasab mereka kepada nasab Nabi, maka orang yang mendiamkan tadi itu dihukumi haram. Kenapa? Karena ini adalah merupakan istihqar bihaqqi al-Mustafa. Apa itu istihqar bihaqqi al-Mustafa? Merendahkan, menistakan, melecehkan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah sangat jelas dalilnya, gitu. Maka ini akan saya ulang-ulang terus sampai semuanya paham, sampai semuanya mengerti, gitu. Dan siapa sebenarnya Ubaidillah? Leluhur daripada Pak Alwi, leluhur daripada Habib-Habib ini. Siapa sebenarnya Pak Ubaidillah? Mungkin ada yang sudah sering tahu ya, dan ini akan saya ulang-ulang terus. Saya tidak akan pernah bosan mengulang-ulang ini, karena ini dasar untuk kita mengetahui kenapa habaib ini bukanlah Dzurriyyatur Rasul. Jelas sekali
di kitab Syiar A'laman Nubala ya. Di situ dijelaskan. Nah, siapa sebenarnya Ubaidillah? Ubaidillah adalah bin Maimun Al-Qadah ya. Peranakan perkawinan silang dari seorang Majusi ya, penyembah api dan matahari, dan seorang Yahudi. Ini jelas hadirnya Pak Gus. Nggih monggo saudaraku. Itu jelas ya. Mereka memburu Dzurriyyatur Rasul yang asli ya, untuk di apakah Dwi Gus nggih gimana Kang Dwi, untuk dihabisi sehingga mereka sehingga mereka setelah itu mengklaim diri ya, mengklaim diri sebagai apa? Sebagai keturunan Nabi. Gitu. Mengklaim diri sebagai keturunan Nabi. Jelas ya. Dan ini diketahui oleh siapa? Sultanul Auliya Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian diperintahlah muridnya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghancurkan Ubaidillah, dinasti Fatimiyah yang didirikan oleh Ubaidillah. Maka hancurlah dinasti Fatimiyah ini. Kang Bilal, terima kasih support gift-nya. Kemudian hancurlah dinasti Fatimiyah ini, dan keturunan dari Ubaidillah, keturunan dari Alwi bin Ubaidillah ini menyembunyikan diri dan tidak berani mengaku-ngaku lagi sebagai keturunan Nabi. Hingga datanglah abad 9 Hijri akhir. Ini yang bernama Ali Asyakron. Kemudian mencangkokkan nasab leluhurnya, nasab si Ubaidillah ini tadi ya, dicangkokkan ke nasabnya siapa? Syed Ahmad bin Isa. Syed Ahmad bin Isa An-Nafat ini hidup pada abad 4. Dan semuanya tahu, masyhur ya, semuanya paham, tahu bahwa putra dari Syed Ahmad bin Isa ini cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, cuma 3. Di Padangan Ngasinan itu ada makam kuno. Ya nanti DM saya Kang Dwi. Ada 3, Muhammad, Ali, Husain. Ini semuanya tahu di masanya Syed Ahmad bin Isa. Kalau Syed Ahmad bin Isa cuma punya anak 3. Di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 awal ini tidak berubah sampai pada akhirnya ya, si Ali Asyakron ini membuat nasab palsu, membuat kitab nasab palsu. Leluhurnya bernama Ubaidillah dicantolkan ke nasabnya Syed Ahmad bin Isa. Jadi dicantolkan setelah Muhammad, Ali, Husain, ini ternyata ada Ubaidillah. Dari sinilah dapat kita ketahui kepalsuan nasab habaib, kepalsuan nasab Pak Alwi ya. Jelas ya. Jadi kita semuanya harus tahu, harus paham juga. Ini sebagai modal untuk kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Alhamdulillah. Dan tidak ada di belahan dunia manapun ya, bahkan di Tarim sendiri itu sebutan
atau gelar sebagai duriah Rasul, sebagai keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bergelar Habib tidak ada. Ya. Ini keterangan dari siapa? Bang Nasab Palsu, Bang Yusuf yang lama sekali hidup di sana. Dia Duriatul Rasul, ya tetap Sayyid dan Syarif, bukan Habib, sebagaimana di dalam kitab internal mereka, di kitab Isyatul Rafiq, di situ dijelaskan juga perbedaan antara Habib dan Sayyid Syarif gitu. Nah, kenapa kita masih mau percaya kalau Habib itu Duriatul Rasul? Atas dasar apa? Dalilnya mana? Nah, ini kemudian yang ditanggapi, ya, karena tidak bisa menunjukkan bukti, ditanggapi dengan marah-marah, dengan fitnah, caci maki, framing, ajakan perang, ya kan? Ini bukan Timur Tengah, ya, ini bukan Timur Tengah, ini Indonesia, nah, yang menjunjung tinggi norma-norma tata krama dan sopan santun, adab akhlak. Raja Sultan seluruh adat Indonesia kebanyakan durian habis ulama tentu kata harus bersatu, terutama umat dan masyarakat, ya, jangan mau diadu domba, ya, jangan mau diadu domba. Ini saat ini setelah nantang perang, yang dulu umroh jadi Bang Thoyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran gak pulang karena kasus cat mesem dengan Firza Hussein, ya, akhirnya kasus ini dibuka lagi, alhamdulillah. Kemudian setelah itu nantang perang lagi, asa golokmu, asa parangmu, asa pedangmu. Tapi setelah itu ngilang lagi. Katanya di mana? Katanya umroh di Arab. Padahal ngumpet di mana? Bogor. Ngumpet di sana. Nah. Terus kemudian yang ketiga ini katanya di rumah sakit setelah nantang perang. Ini menunjukkan apa? Mereka palsu. Mereka bukan Duriatul Rasul. Mereka bukan keturunan Rasulullah. Mereka dengan tindak tanduk, tingkah laku perbuatannya, dan dengan perkataannya, nah, itu justru menampakkan kepada publik, menampakkan kepada umat masyarakat bahwa mereka bukanlah Duriatul Rasul. Nah, mau bisanya mereka palsu toh. Kalau tidak palsu silakan. Datanya mana? Kitab nasab 4, 5, 6, 7, 8, 9 awal mana datanya? Kan itu yang membuat umat masyarakat semuanya sadar. Karena kalian kabib-kabib itu tidak punya data. Nah, tidak punya data satupun untuk mempertahankan nasab palsu. Nanti ada pertanyaan lagi, izin mengikuti, silakan saudaraku. Nanti ada pertanyaan lagi begini, jangan ngurusin nasabnya orang. Halo, ini tahun berapa? Coba para kabib itu mengaku sebagai keturunannya Fir'aun misalkan, mengaku sebagai keturunannya Dajjal misalkan, masa bodoh. Kita nggak peduli. Tapi ini adalah nasab mulia baginda Nabi Muhammad SAW yang harus terus kita jaga kemurniannya. Atas dasar mana Habib bukan Duriah Rasul? Atas dasar kitab-kitab nasab di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 awal.
atas dasar nakobah internasional, 12 nakobah internasional ya, itu juga tidak mengakui kalau Habib itu adalah keturunan Rasul. Tes DNA, haplogrup mereka adalah haplogrup G, Yahudi Askenazi. Apalagi menurut mereka tidak mempunyai bukti-bukti arkeolog, tarikh, sejarah, nggak ada sama sekali. Teguh trotoar menyala yaiku, saya bukan yai, Bang Teguh. Kamu tes DNA lah kan? Ini nggak penting, narasi-narasi seperti itu nggak penting. Ini ingin menghalang-halangi kita menyampaikan kebenaran. Jangan sampai Nuriyah Nabi Muhammad SAW dipalsuin oleh kaum Habib. Ya, makanya itu kita jaga bersama. Allah tidak melihat nasab bos, tapi hukumnya kita fardu kifayah untuk menanyakan, memeriksa, meneliti nasab seseorang yang menisbahkan diri kepada nasab mulia baginda Nabi Muhammad SAW dengan dusta, tanpa bukti, tanpa dalil. Fardu kifayah untuk kita semuanya. Dan ketika kita menanyakan, memeriksa ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu menurut siapa? Menurut saya Syekh Ibrahim Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi, ketika kita menanyakan orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul yang mencurigakan, kita menanyakan, mana buktinya coba kalau kamu keturunan Rasul. Nah, kita menanyakan ini sudah masuk ke dalam bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang mengaku berkewajiban membuktikan pengakuannya. Tuh, betul. Setiap pengakuan harus dimintai pembuktian. Jelas itu. Nanti aku mau datangin Bangladesh biar dipanggil Habib. Turunan Rasul dari Abu Jahal. Bukan. Mereka keturunan Arab pun bukan, apalagi mengaku sebagai orang Arab, apalagi mengaku sebagai keturunan Rasul, padahal keturunan Arab saja bukan. Dan inilah bagaimana ketika itu Yahudi ini masuk ke dalam Palestina dengan cukup memalsukan 300 makam di sekitar Masjidil Aqsa, kemudian merubah sejarah Palestina kepada sejarah yang merubah sejarah Palestina, kemudian dibuat sejarah yang menguntungkan bagi mereka, yang menguntungkan dengan menyebut-nyebut bahwa leluhurnya itu adalah pejuang-pejuang di Palestina. Akhirnya apa? Itu lihat, itu makam nenek moyang kami, itu makam leluhur kami. Dan sejarah bangsa ini, kakek moyang kami ikut berjuang, kakek moyang kami ikut berjasa. Akhirnya apa? Habis tanah Palestina. Mereka bisa mendirikan negara Israel atau Israel. Dan sekarang apa yang terjadi? Habis tanah Palestina. Dan pola itu yang ingin diterapkan di negara kita. Untung saja sudah ketahuan sebelum berhasil memalestinakan Indonesia. Nah, ini tentang
Petanesia ya. Bagaimana di situ Hanif Asgaf mengakui bahwa dia itu mendukung Israel, memalsukan makam dan sejarah Palestina, maka jadi Palestina nggak ada sekarang secara asli, nggak ada, dan negaranya pun tinggal tanah mereka habis itu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Heri, siap, selamat pagi dan Gus Hari Tipo. Kalau saya ngaku orang Nganjuk, maka saya tunjukkan KTP saya.